Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ending dari manga Attack on Titan yang berakhir pada chapter 139. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita melihat saja pembahasannya. Sebelum lebih jauh, saya akan katakan ending ini di luar ekspektasi. Dan jujur membuat saya kecewa dan banyaknya plot hole dan plot armor yang nggak ngotak. Dari 10 mungkin saya akan memberikan 6/10 untuk last endingnya. Tapi apa alasannya? Nah, mari kita bahas saja. Scene dibuka yang memperlihatkan Eren dan Armin kecil duduk di pinggir kali. Ya, yang ada di Shiganshina. Cuma mereka berdua. Sepertinya ini adalah dunia Path di mana Armin diajak masuk ke dalamnya dalam bentuk memori dan bentuk masih anak-anak. Entah apa yang mereka bicarakan nanti akan kami bahas setelah sub Inggrisnya keluar ya. Nah, selanjutnya ia membawa Armin melihat pemandangan gunung meletus seperti apa yang dimimpikan Eren dan Armin saat ia kecil. Eren menjelaskan bahwa yang menghentikan Ymir atau yang membuat Ymir menjadi budak selama 2000 tahun ini adalah karena Raja Fritz. Itu semua karena cinta. Ymir menderita karena cintanya dengan Raja. Dan sebenarnya rasa menderita Ymir itu akhirnya terlepas setelah Mikasa membunuh Eren di chapter 138 kemarin. Inilah yang menjelaskan kenapa Ymir tersenyum. Karena melihat Mikasa adalah suatu tindakan yang dari dulu ia ingin lakukan, yaitu membunuh Raja Fritz, orang yang ia cintai, namun ia tidak bisa. Makanya ia melarikan diri ke dunia Path dan menunggu selama 2000 tahun demi melihat momen Mikasa membunuh orang yang ia cintai. Eren juga menjelaskan bahwa kekuatan founding Titannya bisa mengendalikan masa lalu. Sebagai bukti dialah yang mengendalikan Titan Dina Fritz alias Smile Titan saat itu dan memakan ibunya sendiri. Alasan kenapa ia mengabaikan Bertolt sudah terjawab bahwa Eren memang sengaja. Lagi pula menurutnya Bertolt jangan dimakan saat itu, karena di masa depan Bertolt akan jadi kunci untuk menyelamatkan Armin. Lanjut, Eren dan Armin dalam dunia ini berubah menjadi dewasa dan pindah ke lokasi, di mana itu adalah pinggir pantai dan melihat lautan. Eren dan Armin sempat adu jotos lagi, tapi kali ini dimenangkan oleh Armin sampai Eren tersungkur jatuh. Tapi Eren tak melawan kali ini. Eren menjelaskan tentang kebebasannya, tentang kenapa ia meratakan dunia ini dengan gemuruh Titannya, sambil teringat hari ketika ia lahir, di mana ayahnya menggendong dirinya saat ia masih bayi. Dan ya, ini sudah menjadi konfirmasi bahwa panel terakhirnya memang benar-benar Eren dan Grisha. Dan teori kami sebelumnya benar, bahwa alasan kenapa Eren mengingat wajah ayahnya di chapter 130 adalah untuk alasan ini. Dan itu adalah memori ketika ia masih bayi. Dan akhirnya Eren dan Armin berpelukan mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke dunia nyata. Dan uniknya itu menyambung pada chapter 131 saat Armin melihat Eren kecil di dunia Path dan terbengong. Mungkin dari sinilah Eren menanamkan memorinya kepada Armin. Apabila ketika ia mati, maka otomatis ingatan ini akan aktif. Lalu berlanjut ke lokasi Benteng Salta. Armin melihat Mikasa membawa kepala Eren dan mereka berdua pun menangis melihat kematian sahabatnya. Dan dari sinilah dimulailah bagian epik atau mungkin buruk. Semua orang yang sebelumnya menjadi Titan kembali menjadi manusia. Ya, Jin Gabi Koni ayahnya Annie kembali jadi manusia dan sehat-sehat saja. Jadi di chapter sebelumnya kita semua kena prank. Mereka jadi Titan cuma satu chapter doang. Perpisahan Jin dan Koni yang sangat sedih. Terasa seperti lawakan kali ini. Bahasa kasarnya, untuk apa kita harus menangis jika pada akhirnya mereka kembali lagi. Lalu Annie akhirnya memeluk ayahnya, Falco juga memeluk Gabi. Di lain pihak, Levi melihat teman-temannya yang ada di pasukan pengintai, yaitu Hanji, Erwin, Petra, dan lain-lain. Mereka melakukan gerakan Shinso wo Sasageo kepada Levi, dan Levi pun juga membalasnya. Lalu di balik kepulan asap, Jin dan Koni melihat Sasha tersenyum dan akhirnya menghilang. Lalu Rainer dan ibunya akhirnya berbaikan. Di tengah momen bahagia tersebut, Mikasa pergi dengan sendirinya sambil membawa kepala Eren. Dan mulai lagi hal yang tak pernah ada habisnya dan selalu menjadi topik hangat. Apa itu?
para Marley berulah lagi. Kapten sebelumnya dan prajurit Marley mengacungkan senjatanya pada Eldia yang baru saja kembali. Tapi dengan bacot no jutsu milik Armin, sepertinya konflik ini ditunda dulu. Ya, apa saya bilang, Marley akan terus begitu sampai mereka benar-benar lenyap. Berpindah pada scene sekitar 1 tahun 2 tahun? Entahlah, yang pasti dibuka pada scene paling epik, yaitu Historia bersama dengan anaknya dan tentu saja di belakangnya adalah suaminya, yang tak lain adalah Farmer Kun. Jadi bukan Eren ya, kalau kalian penasaran kenapa Historia mau sama laki-laki yang baru ia kenal, coba nonton video sebelumnya ya. Di sana dijelaskan kalau Historia terpaksa melakukan hal tersebut, karena itu adalah tanggung jawabnya sebagai ratu. Oke, lanjut. Historia di sini sepertinya merayakan ulang tahun anaknya. Di sisi lain, Pulau Paradis akhirnya memiliki militer baru. Bukan polisi militer, bukan juga pasukan pengintai. Tapi itu adalah pasukan baru, bisa dilihat sendiri dari logonya. Mungkin seperti gabungan, mereka berteriak, "Jika kita menang, kita bertahan. Jika kita kalah, kita akan mati. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Tatakae, tatakae." Ya, pihak militer baru ini ternyata diisi oleh pihak Yegiris yang masih hidup dalam rencananya untuk melindungi Pulau Paradis. Karena ternyata pertempuran masih berlanjut dan musuh mereka masih berada di luar sana. Sedangkan di pihak luar mereka juga sedang membangun kekuatan dan dibuat tenda akibat rambling dari Eren. Ya, beberapa pengungsi masih hidup. Sementara itu, Ratu Historia sepertinya mengantar teman-temannya ke sebuah kapal, dan entah di mana kapal ini akan berlabuh. Kami punya pemikiran di sini bahwa para aliansi sepertinya tidak diterima tinggal di Paradis setelah apa yang mereka lakukan pada Eren, plus membuat pihak musuh ada dan tak terbunuh. Lagi pula pihak aliansi kan memang tidak sejalan dengan pihak Paradis. Jadinya mereka dikirim ke Marley dan tinggal di sana. Ini dibuktikan bahwa Levi sedang berada di kursi roda didorong oleh Falco dan Gabi. Dan latar tempatnya itu seperti di Marley. Ya, bahkan Levi pun ditolak di Paradis. Sementara itu jauh di sebuah tempat, entah tempat ini sama dengan Eren dan Mikasa saat kecil. Karena terlihat di depan Mikasa seperti sebuah kota, yang mungkin adalah kota Shiganshina. Nah, sekitar pohon tersebut ada sebuah makam kecil yang mungkin berisi kepala Eren. Mikasa bersandar di bawah pohon, dan Mikasa kena mental hingga air matanya keluar. Mungkin ia masih memikirkan Eren, tapi kemudian ada seekor burung yang mencapit syalnya. Tapi nggak dibawa lari kok. Burung ini cuma menyentuh syalnya doang dan kemudian pergi. Mikasanya menotis akan hal itu, mungkin menyadari bahwa mungkin itu adalah Eren, atau mungkin sesuatu yang membuatnya tersadar kalau burung itu melambangkan kebebasan. Jadi ia berpikir bahwa sesuai wasiat terakhir Eren teruslah hidup. Dan selesai. Jadi bagaimana nih dengan endingnya? Menurut saya pribadi, apapun endingnya saya cukup puas. Dan selama cerita ini dimulai, keseluruhannya good. Akan tetapi khusus endingnya ini seperti yang kami katakan di awal 6/10. Entah kalian akan memberikan 10/10 atau 11/10. Ya, terserah kalian. Karena pendapat orang berbeda-beda. Yang jelas ada satu hal yang mengganjal, mana dark endingnya, mana bad endingnya. Bukannya Isayama Sensei pernah berkata seperti itu. Dari keseluruhan chapter ini, jelas yang ada hanya happy ending. Lihat, Marley masih menjadi musuh Paradis. Para aliansi untungnya diusir dari kampung halamannya, akan tetapi mendapatkan kehidupannya di Marley. Falco x Gabi akhirnya menjadi nyata. Mereka akan menikah sesuai mimpi Falco. Lalu Jin x Pig. Mungkin. Lalu Armin dan Annie, jelas mereka akan menikah ke depannya. Dan Rainer lagi-lagi selamat. Dan mungkin ayah dan ibunya kembali rujuk, sesuai mimpi Rainer. Cuma satu yang saya sesali dan membuat ending ini sangat buruk di mata saya, ketika semuanya mendapat happy ending. Cuma Mikasa yang tak bersama dengan pasangannya, yaitu Eren. Mungkin dari semua aliansi, cuma Mikasa yang diterima di Paradis. Mungkin alasannya karena ialah kekasih dari Eren. Mikasa benar-benar terpukul dan hanya dia yang sedih ketika semua teman-temannya mendapatkan good ending. Jadi apakah maksud bad endingnya itu adalah hanya Mikasa saja yang menderita? Entahlah, endingnya memang di luar ekspektasi. Saya ragu Attack on Titan bisa menyalip Full Metal Alchemist Brotherhood. Dan ya, saya pernah menonton ini.
Dan juga mungkin Code Geass. Anime ini sayang sekali saya belum nonton. Dari segi cerita, Attack on Titan adalah salah satu masterpiece yang pernah ada. Berbagai plot armor dan plot twist yang diberikan sungguh menakjubkan. Terima kasih Isayama Sensei. Sayonara Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Sampai berjumpa lagi di karya berikutnya ataupun onsen yang sudah direncanakan. Dan terakhir, apakah teori reinkarnasi salah? Ya, entahlah. Saya berpikir-pikir jangan-jangan yang dimaksud reinkarnasi selama ini adalah Eren menjadi burung. Jika benar begitu, maka endingnya bisa lebih buruk lagi. Menurut saya itu bukanlah ending reinkarnasi, tapi ending yang dikutuk. Ya, Eren dikutuk menjadi burung, bukan Eren reinkarnasi menjadi burung. Jadi paham kan maksudnya? Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.